pada saat semi itu skor kita 38 sama ya Gandhi ya? Ya 39 sama. 39 sama. 39 sama. Itu selisih waktu udah 1 menit ya? Ya, Satu menit skornya 39 sama. Bola itu udah hampir mau masuk, ternyata keluar lagi in and out. Itu udah kayak udah pasrah banget, padahal udah bilang, wah aku menang ini. Terus bola nggak jadi masuk, jadi kayak itu aku udah sampai banting botol segala macam, aku udah lempar gara-gara udah panik banget, kesel banget. Halo semuanya, selamat datang di Spensix TV. Nah, jadi di hari ini kita bakal berbincang-bincang seputaran siswa SMP Negeri 6 Denpasar yang berhasil meraih juara 1 lomba basket putra tingkat sebali yang diadakan di Resman Junior High School X3 Cup. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Iman Desaria Persada bersama dengan rekan saya Diputra Alicia Gebitnyani. dengan bintang tamu kita yaitu Perkenalkan, nama saya Iwayan Gede Eka Putra, guru pengajar PJOK di SMP Negeri 6 Denpasar, sekaligus sebagai pendamping tim bola basket putra. dan Kenalin, aku Mandegani Wisana Unara, murid SMP 6 sekaligus sama yang juara kemarin di Resman. Oke. Nah, sebelum bincang-bincang nih, gimana Pak kabarnya hari ini? Baik? Ya, sangat baik. Sangat baik. Ya. Sehat? Sehat. Kakak gimana Kak? Baik. Baik, sehat ya. Apakah Oke. padat jadwal ngajarnya hari ini? Ya, menjelang Porjar ini semua cabur yang kita persiapkan mulai melakukan latihan ya. Jadi dibina oleh pelatih dan pembinanya masing-masing. Mereka kita izinkan untuk melakukan persiapan serangkaian Porjar Kota Denpasar. Oke. Keren banget dong. Yeay, di stand. Jadi itu pasti di stand nggak sih? Kalau setiap kita porjar atau nggak porsonijar tuh. Oke, kita langsung aja kali ke pertanyaannya ya. Oh ya, kira-kira nih untuk kita punya pertanyaan buat Kak Gandhi. Lawannya itu berapa sekolah sih Kak? Oke, di Resman kemarin itu ada beberapa sekolah yang ikut. Kemungkinan ada mungkin 30-an peserta atau lebih, itu cowok cewek. Nah, tapi kita dari keseluruhan itu dari awal Penyisihan. penyelisihan sampai final itu kita ada total 7 game. 7 game. Ada 7 game. game. Dalam berapa hari kira-kira? 2 hari. 2 hari. 2 hari. Iya. Oke. Nah, untuk gininya Kak, Kakak pasti kan dalam lomba itu pasti ada butuh latihan kan. Nah, fase latihannya itu berapa lama Kak? Kalau kita sih tim Track3 ini singkat, bisa dibilang singkat soalnya aku cuman sempat latihan buat fokus Track3 ini cuman 2 kali sih. Hari Sabtu, 2 minggu lalu sama minggu lalu. Nah, soalnya aku ada kunjungan ke Cirebon juga. Oke. Oh ya Kak, Gandhi ini atlet nasional ya? Enggak sih, belum bisa dibilang nasional, masih bisa dibilang ya awam lah. Awam, oke. Awam. Tapi skillnya udah rata-rata di atlet nasional Kak ya. Iya. Oke, jadi waktu latihannya itu cukup singkat Kak ya. Jadi nggak lama-lama banget ya. Nggak. Oke. Kira-kira apa aja sih yang Kak Gandhi lakukan saat latihan tuh? Kayak misalnya latihan apa aja sih biasanya kan? Paling nggak cuma syuting doang. Apa aja sih yang dilakuin? Oke, yang aku lakuin sih ya sama tim awal tuh kita latihan biasa, fundamental, skills, fisik, segala macam. Terus udah terakhir-terakhir itu baru kita fokusin ke Track3. Di Track3 itu kita latihan game, kita latihan pattern atau pola gitu. Gimana cara buat kita offense, gimana cara buat kita defense. Terus sparring-sparring dikit lah sama teman-teman. Oke. Nah, jadi itu dari tahap-tahapannya itu udah banyak Kak ya, dari latihan fisik Iya, terus ke benar. tahapan-tahapannya itu. Nah, mungkin gimana cara Kakak itu latihan yang bisa gimana ya? Yang cukup padat tapi bisa membuat Kakak itu ya seperti sekarang ini juara gitu loh. Yang apa yang namanya ya? Mungkin yang lebih ini ya Pak, apa sih namanya? Lebih difokusin. Terfokuskan. Iya, Terfokuskan, benar, ya. terfokuskan. Oke, jadi kita tuh latihan emang rutin latihan. Tapi ini dalam semi tim 5 lawan 5. Nah, ini kita rutin latihan. Jadi Track3 ini anggapannya buat persiapan Porjar lah. Sparring buat tim-tim persiapan Porjar. Nah, jadi kita tuh tinggal sisihin jam-jam latihan kita buat latihan Track3.
yang kita udah ada chemistry dari 5 lawan 5, dari sebelum-sebelumnya itu kita emang udah ada chemistry, emang udah ada skillsnya masing-masing, jadi tinggal dikembangin aja lagi di Trexi sama tinggal mempelajari aturan-aturan Trexi aja sih. Nggak jauh beda sama 5 lawan 5. Oke, kita punya ada pertanyaan ini untuk Kak Gandhi dan Pak Eka. Untuk Pak Eka, ada nggak sih rasa takut Bapak waktu ngedampingin tim-tim cowoknya? Kayak takut, aduh kalau kalah gimana nih? Ada nggak rasa takutnya itu, Pak? Oke, Sebagai pengalaman sebagai pendamping terutama di tim basket putra itu, terutama pada saat mereka main di Harapan ya Gandhi ya. Iya, di Harapan. Nah, waktu di Harapan kita semifinal ketemu lawan Sanjos. Di mana pemain Sanjos itu memang banyak yang ikut klub. Ya, mereka ekstranya dan klubnya juga dibina oleh pelatih-pelatih yang handal. Pada saat semi itu skor kita 38 sama ya Gandhi ya? Ya 39 sama. 39 sama. 39 sama. Itu selisih waktu udah 1 menit ya? Ya, waktu 1 menit. 1 menit. Skornya 39 sama. Terjadi jual beli serangan dan sampai waktu habis skornya masih imbang. Itu yang sangat mendebarkan. Nah, terus gimana tuh Pak untuk biar bisa mendapatkan gelar juara di sana? Kemenangan di sana. Oke, semangat mereka juga nggak berhenti sampai di situ. Coachnya Kak Yosi juga mendampingin mereka dengan motivasi penuh sama anak-anak. Jadi mereka berjuang terus di babak injury time ya Gandhi ya. Iya. Di babak injury time itu terjadi jual beli serangan dan 1 free throw kita yang masuk, sedangkan 1 free throw dari Sanjos nggak masuk ya. Jadi waktunya selesai kita menang 40-39 gitu ya. Nah, jadi kita lolos ke final ketemu sama Dwi Kura SMP 2 SMP 2 Kuta Utara ya benar. Jadi selisih poinnya itu 1,5 bola doang kita menang di Harapan setengah itu. bola doang. Itu sangat mendebarkan sampai habis waktu injury time kita cuman menang 1 poin doang. Ya. Tapi kalau emang udah mau gitu tuh, satu-satunya cara tuh ya kalau nggak free throw, 3 poin. Iya. Ya, pasti itu aja. Free throw, 3 poin, 3 poin. Oke, nah tadi kan rasa takut dari Pak Eka nih. Nah sekarang dari kakaknya sendiri, pas di momen itu tuh gimana sih Kak rasanya? Nah, kalau itu sih aku itu posisi kalau nggak salah 37 sama. Ya 37 sama. Terus Damar, ada temanku Damar itu dia 3 point. Bola itu udah hampir mau masuk, ternyata keluar lagi in and out, Benar, in and ya. out. Itu udah kayak udah pasrah banget, padahal udah bilang, wah aku menang ini. Terus bola nggak jadi masuk, jadi kayak itu aku udah sampai banting botol segala macam, aku udah lempar gara-gara udah panik banget, kesel banget. Ya. Terus ya udah, akhirnya aku nyoba nenangin diri. Pelatihku juga Kak Yos, dia nyoba nenangin kita semua. Terus kita bisa balik lagi, kita refresh, kita mainin apa yang kita bisa. Terus aku nyoba ngedrive, ya berhasil. Ya akhirnya kejar-kejaran terus sampai akhirnya yang tadi bilang sama Pak Eka, kita dapat menang free throw. Ya, Masukin free throw 1 kali, jadi imbang lah 43-9. Nah di situ aku hampir bikin kesalahan. Aku nanya ke wasit, sisa lagi berapa detik. Aku wasitnya bilang sisa lagi 5 detik. Tangannya gini. Terus ternyata itu 15 detik. Jadi aku udah main asal, ternyata sisa waktu masih banyak. Nilainya terkejar jadi. Ya, hampir terkejar. Itu aku udah panik, udah kayak wah pasrah. Untungnya ada satu momen Sanjos itu dapat fast break. Itu udah kosong banget, tapi pemainnya mungkin gara-gara tekanan pelatih atau segala macem, dia tuh kayak nggak masuk. Padahal udah kosong banget. Aku udah panik tegang sendiri. ya. Dengan nggak percaya diri juga kan pada saat walaupun ringnya udah kosong, nggak pede dia. Jadi tegang sendiri, bolanya keluar malah nggak masuk. Biasanya itu sih kalau udah ditekan sama coachnya sendiri kayak udah. Dan untungnya itu lagi 5 detik, terus aku nyoba buat nenangin diri, ya udah untungnya mereka juga ada turnovernya, kayak ada kesalahan, bolanya out, waktunya habis, jadi kita bisa menang dengan skor 43-9. Lagi 43-9. Nah, Gila sih, keren banget. kakak tuh kan pasti pas itu deg-degan kan. Ada nggak sih Kak kayak lawan yang menurut kakak tuh susah banget, kayak dari sebelum main nih udah tahu wah ini nih saingan berat kita. Kalah. Oke, ini kita ngomongin di 5 lawan 5 atau 3x3? 3x3. 3x3 kemarin. Nah, pas kita lawan mau masuk 6 besar, itu kita lawan SMP 1 Gianyar. Nah, aku ada teman dari klubku sendiri di SMP 1 Gianyar.
emang itu orangnya jago banget. Emang dia pernah satu tim mewakilin Bali di Kejurnas kemarin bareng sama aku. Dan itu emang skillnya di atas rata-rata lah. Terus ya aku emang udah sedikit agak ngedown dikit lah ya dikit. Iya benar. Terus aku nyoba ngakinin temen-temenku buat fight kita udah dibiayain segala macem, kita udah di support sana sini, udah kita fight, akhirnya bisa menang. Ya lumayan jauh lah skornya. Oke, tapi walaupun gitu ada sih rasa ngedown tuh pasti ada. Iya, tiap Sebelum lomba tuh kita pasti tanding, wajar kayak sih. apalagi udah denger isu, aduh dia habis menangin, bisa nggak ya gitu. Oke, Oke. sekarang kita lompat lagi ke pertanyaan yang sedikit clingy. Kini ya, Clingy. Oke, tips membedain untuk PK deh. Tips membedakan bola cewek dengan bola cowok. Oke, tips untuk membedakan bola. Jadi kan sesuai dengan size-nya, bola basket kan ada 2 size tuh. Iya. Ya, ada size 6 juga, ada size 7. Hmm. Biasanya yang size 6 itu untuk bola kategori putri. Iya, Ya, di mana ukurannya sedikit lebih kecil walaupun lingkar ring basketnya itu tetap sama. Ya. Terus untuk size-nya yang cowok biasanya size-nya size 7. Ya lebih besar dan bolanya juga agak lebih berat. Ya, lebih berat. Size ringnya juga tetap sama. Jadi mereka yang cowok itu sedikit lebih susah untuk memasukkan bolanya ke ring Iya. tersebut. Berarti dengan kecil dan besarnya ya. Jadi ada size 6 dan size 7. Apakah ada size yang lain, Pak, selain 6 yang Ada tadi? sih itu. Biasanya size 5 lagi ya? Size 5 itu Size lebih 5 kecil. itu untuk bagian yang SD. SD ya, SD. yang pemula Yang biasanya. pemula. Nah, oke. Nah, Kak, kita lanjut ke pertanyaan buat Kakak nih. Pas Kakak tanding tuh, ada nggak sih Kak rasa Kakak pengen kayak nyerah gitu? Ada pas kita final lawan Soferdi itu sebelum kita bicarain sebelum final. Pas semifinal kita harusnya ketemu SMP 2 Kuta Utara. SMP 2 Kuta. Itu udah sesuai jadwal, kita udah ya kita bisa final soalnya SMP 2 kita udah sempat ketemu di penyisihan. Dan kita menang lumayan jauh. Tapi sempat ada terjadi rolling. Jadi di semifinal itu kita kayak di switch gitu loh. Kita ketemu Jembatan Budaya yang harusnya Jembatan Budaya ketemu Soferdi, kita ketemu SMP 2. Tapi di switch kita ketemu Jembatan Budaya, Soferdi ketemu SMP 2. Nah, karena kita emang kayak panik dan di situ ada Kak Yos. Jadi dia coba buat ngomong ke apa sih panitianya. Terus ya diminta buat dari awal aja gimana sih udah di plan kok tiba-tiba bisa dirubah gitu, makanya diminta buat di plan. Jadi kita tetap ketemu SMP 2 Kuta, terus JB ketemu Soferdi. Nah jadi kita bisa agak tenangan, kita bisa ketemu di final. Pas di final kita ketemu Soferdi itu ada satu orang yang lumayan jago sih. Itu sampai aku sendiri itu beneran takut nggak bisa jaga dia. Susah lah jaga dia. Terus ya kita semua kayak tadi sih lawan SMP 1 Gianyar kita coba fight segala macem ya, pas Tunggara lah kita bisa dapet juara 1. Oke. Jadi modal utama Kakak itu bisa menang tuh menurut Kakak apa? Modal utamanya sih yakin sama gini sih, sama nggak perlu takut sih sebenarnya nggak perlu takut, cuman takut gitu gimana sih? Iya. Iya. Nggak perlu takut, tapi pas di tempat tanding itu kita takut. Iya. Biasanya gitu loh, sifat musuhnya udah nggak usah takut. Tiba-tiba pas Masuk tandingnya, soalnya. waduh. Terus ngeliatin Harus lawannya, tetap jaga semangat itu. lawannya Tetap tinggi-tinggi. optimis bisa. Optimis. Tetap optimis. Oke, Kak, boleh dong aku nanya nih. Kakak kan bisa dibilang atlet basket. Nah, kira-kira tuh Kakak mulai jadi atlet basket tuh dari kapan? Oke, atlet basket itu aku dikenalin sama papa itu dari mulai kelas 4 SD. Oh. Itu aku mulai pernah diajakin ikut basket lah di klub elit di Gorong Rai. Terus itu aku nyoba, tapi sempat off gara-gara aku ada operasi amandel. Operasi amandel habis itu aku off kemungkinan 6 bulan, terus itu skill aku udah mulai hilang, fisik aku hilang, aku jadi lebih gemuk segala macem lah, udah nggak kayak kurus gitu. Terus akhirnya diajakin buat wakilin tim SD, diajakin main di Merpati, klub baruku yang sampai sekarang masih aku bela.
ya sembara lah aku bisa jadi kayak gini. Oke, jadi dari kakak mulai dari jadi atlet basket itu sebenarnya dari kelas 4 kan? Iya. Dari kelas 4 diajain sama Papa. papanya. Iya. Oke. Nah, mungkin buat Pak Eka nih. Pak Eka tuh kan guru olahraga. Ya. Ya, khususnya guru olahraga di sekolah SMP Negeri 6 Denpasar. Ya, benar. Bapak itu kalau di bidang olahraga itu lebih menekankan ke apa, Pak? Ke bidang apa? Apakah basket atau ke sepak bola atau yang lain? Kalau secara spesifik sih, kalau olahraga itu menyangkut semua cabang olahraga ya. Cabang olahraga itu masuk semua di pendidikan jasmani. Cuman kalau di sekolah kita lebih menekankan ke kesehatan. Jadi olahraga itu untuk kesehatan. Karena mereka dominannya ke pendidikan gini ya lebih besar. Tapi kalau mereka ikut di klub atau di ekstrakurikuler, mereka muaranya harus menjadi seorang juara. Seorang juara. Ya, oke. Seperti contohnya Gandhi ini, dia itu sudah di luar ekstrakurikuler, dia memang ikut klubnya dia itu Merpati Basketball. Pak juga tahu kiprah Merpati itu, kalau nggak salah alamatnya di Jalan Kargo. Iya. Jalan Kargo, gornya namanya Gor Merpati, masuk gang sedikit di sana. Iya. Pak tahu lokasinya, dan di Merpati Basketball itu udah berkiprah ke ajang IBL Indonesia ya. Sempat. Ya, dia ikut di liga bergengsi di Indonesia itu. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain nih. Kok kamu terus saya nanya? Kok gitu? Oh iya, aduh lupa, aduh sorry, ini terlalu asik soalnya kita nanya-nanya nih. Mungkin Alicia nih buat nanya sekarang. Jujur ada tadi aku udah nungguin gitu waktu buat kamu tengok gitu lu ngomong kayak please. Sorry guys, ini tuh kayak soalnya ini pembahasan tentang basket tuh asik banget, jadi sampai aku yang terus yang nanya-nanya. Oke, coba sekarang jadi Alicia akan nanya guys ya. Soalnya pembahasannya tuh asik banget gitu loh. Iya kayak dan Kak Gandhi sama Pak Eka juga ngedukung. Iya, menjelaskannya tuh detail banget sampai kita wah. Ini penjelasannya Iya, detail banget. Terus temennya lagi satu dicuekin kayak oh cukup tahu. Nggak. Jadi sekarang oke, Alicia. kita ke pertanyaan lagi. Gimana sih keadaan tanding waktu itu pas Bapak ada di SMA 2? Gimana keadaan itu, apa menegangkan atau gimana? Oke, atmosfer setiap pertandingan pasti yang pertama menegangkan. Iya. Karena kita setiap ikut kejuaraan itu poinnya minimal kita lolos semifinal gitu Iya. kan. Iya. Kita bawa pulang bawa medali atau bawa juara gitu. Setiap momen pasti anak-anak Pak suruh tekankan mereka harus berjuang maksimal. Harus percaya diri, walaupun kata optimis itu pasti ada kan, kita ketemu lawan-lawan yang notabene punya kemampuan yang hampir sama kayak kita. Ya, nggak untuk kemungkinan juga mereka di pertandingan yang mereka jalani dia sempat kalah, sempat out juga kan. Tapi itu tidak menyurutkan mental dan semangat tanding mereka. Di event berikutnya kalian masih ada kesempatan lagi, tambahkan percaya diri, tambah motivasi diri, pasti kalian bisa. Oke. Jadi buat kita semua tuh intinya ada jiwa atlet, jiwa seni. Kalau emang mau ikut lomba tuh ikut aja sih, nggak usah. Jangan setengah-tengah. Udah daftar nih, lawannya serem, itu udah ikut. Pak udah bayar nih. Jadi intinya jika kita melakukan sesuatu itu lakukan dengan 100% Maksimal. ya, maksimal. Iya. Jangan Lakukan dengan setengah-setengah. maksimal. Dengan maksimal, gimana aja semaksimalnya yang kita bisa Iya, lakukan. Dan jangan kalau udah tahu diri nggak bisa tuh bukannya malah stop atau gimana, tapi tetap berlatih Tetap hingga usaha. mendapat suatu pencapaian yang indah yang seperti kalian inginkan. Oke. Wih, kualitasnya bagus banget. Jadi anak senja. Aduh. Oke, buat yang terakhir nih Pak, dari Bapak dulu, Ya. pesan-kesan deh. Pesan-kesan buat siswa-siswi di SMP Negeri 6 Denpasar atau enggak dari cabang-cabang atlet yang lain gitu. Oke, pesan dan kesan saya untuk seluruh anak SMP Negeri 6 Denpasar, tetap jaga soliditas, tetap jaga karakter kalian, tunjukkan bahwa kalian bisa apapun itu di cabang manapun dan ekstra apapun yang kalian ikuti, tunjukkan dengan prestasi. Tetap junjung tinggi sportivitas, tetap ikuti dan arahan dan bimbingan pelatih dan pembimbingnya,
niscaya pasti akan bisa. Astungkara. Semangat ini juga bisa untuk anak-anak yang mau ikut Porjar dan PSK. Oke, Ya, betul. bener. Oke, mungkin untuk dari Kak Gandinya sendiri ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di Span 6? Nah, kalau pesannya sih ya sama kayak dibilang Pak Eka tadi sih, jaga solidaritas, jaga sportivitas dimanapun kalian berada, jaga karakter, terutama jaga nama baik diri sendiri dan nama baik Sekolah. sekolah. Benar, Ya. ya. Nama baik sekolah. Oke, Lisya, sudah cukup kayaknya ini udah lumayan lama. Udah cukup tahu. Cukup tahu. Cukup tahu. Udah berubah ya dari spontan ke Cukup tahu. Oke, nah teman-teman, itulah bincang kita hari ini tentang siswa SMP Negeri 6 yang berhasil meraih juara 3 lomba basket putra. Nah, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe, komen, dan share. Baik, terima kasih teman-teman video ini. Bye-bye.